Selamat malam, Sus. Malam dok. Iya, jadi maaf ya saya baru datang. Ini pasien yang tadi dilaporkan ke saya ya? Iya dok. Oke, bisa lihat data dirinya? Oh ini dok. Ini diambil dari mana? Dari keluarganya. Oh, dari keluarga pasien ya? Iya dok. Ainun 19 tahun. Tadi waktu Ainun dibawa ke sini sudah pernah buka mata spontan? Belum pernah dok. Terus sudah pernah coba pemeriksaan kesadaran? Belum dok, karena menunggu dokter. Oh, oke. Jadi saya lakukan dulu ya. Ainun. Ya, Ainun. Oke, nanti ini kita di Ainun, maaf ya, coba angkat tangannya, pegang kepala, silahkan. Angkat tangannya, pegang kepala. Oke, maaf ya Dek. Dek Ainun sekarang tahu ada di mana? Di rumah. Oh, di rumah ya. Sekarang pagi, siang, sore atau malam? Pagi. Sekarang ada Ainun tahu hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis. Bulan berapa sekarang, Dek? Agustus. Oh, oke. Oke, jadi Sus, ini tadi saya sudah lakukan pemeriksaan kesadarannya. Jadi untuk A-nya, karena tadi dia tidak buka mata spontan kan, nanti saya panggil namanya baru dia buka mata, A-nya 3. Terus untuk pergerakan atau movementnya di sini saya kasih 5, karena tadi dia tidak bisa mengikuti instruksi saya. Nanti saya tekan jarinya, baru dia bisa menghindar. Tapi dia tahu kok itu lokasinya di situ, soalnya tadi menghindarnya juga lebih ke atas ya. Kemudian untuk verbalnya, dia bisa jawab pertanyaan saya, tapi jawabannya tidak sesuai. Kayak saya tanya sekarang pagi, siang, sore atau malam, jawabannya pagi padahal malam. Terus sekarang di mana, dia bilang di rumah padahal sekarang di rumah sakit. Oke, jadi ini GCS 12. Iya dok. Jadi nanti kita tangani lagi. Ini biodata pasien. Ya, alhamdulillah sudah selesai ya, Sus. Makasih, Sus. Makasih dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam dokter. Baik, tadi kan kita sudah anamnesis ya, saya dengan Dokter Virial. Setelah menganamnesis tadi, ini dengan Ibu Ainun, usianya 35 tahun. Selanjutnya nanti kita akan, sekarang kita akan melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya setelah anamnesis tadi. Nah, setelah anamnesis tadi, Ibu kan mengeluhkan banyak gejala-gejala ya, Bu. Dan ternyata setelah digali lebih dalam, ternyata riwayat penyakit terdahulunya Ibu 2 bulan yang lalu, Ibu pernah mengalami stroke kan? Setelah anamnesis tadi. Nah, dan Ibu mengatakan bahwa gejala-gejala yang Ibu rasakan tadi itu adalah muncul setelah stroke-nya Ibu 2 bulan yang lalu. Nah, maka dari itu mengindikasikan bahwa kita harus melakukan pemeriksaan ini, yaitu pemeriksaan fungsi kortikal luhur. Jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan apakah memang setelah stroke yang Ibu derita 2 bulan yang lalu itu merusak fungsi-fungsi dari otaknya Ibu atau tidak. Dan kita harus mencocokkan apakah memang bahwa stroke tersebutlah yang menyebabkan gejala-gejala yang Ibu keluhkan tadi. Nah, jadi di sini dalam pemeriksaan fungsi kortikal luhur ini ada beberapa item tesnya yang akan saya teskan kepada Ibu. Jadi yang pertama itu terdiri dari orientasi, kemudian registrasi, yang ketiga itu ada atensi dan kalkulasi. Setelah itu di sini ada tes untuk mengulang kembali atau recall, kemudian kemampuan berbahasa, dan nanti ada kemampuan rekonstruksinya Ibu. Nah, dalam melakukan tes ini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Mohon Ibu menjawab sesuai kemampuannya Ibu saja, apa yang saya tanyakan, sesuai apa yang bisa Ibu jawab. Nah, setelah menjelaskan semuanya, apakah Ibu bersedia untuk melakukan tes ini, Bu? Bersedia dok. Oke, baik. Jadi sebelum melakukan tesnya, saya cuci tangan terlebih dahulu ya, Bu. Baik dok. Oke, baik Bu, jadi saya sudah melakukan cuci tangan rutin.
Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke tesnya. Jadi yang pertama itu adalah tes orientasi. Jadi kalau boleh tahu, apa Ibu tahu sekarang tahun berapa? Tahun 2020 dok. Tahun 2020. Oke. Selanjutnya ini musim apa sekarang? Musim hujan dok. Musim hujan ya. Kemudian sekarang bulan berapa? Bulan November. Bulan November ya. Tanggalnya? Tanggal 8. Hari ini hari apa? Hari Minggu. Oke. Nah, selanjutnya sekarang kita ada di negara apa? Negara Indonesia dok. Indonesia. Kemudian di provinsi mana? Sulawesi Selatan. Kotanya di mana? Kota Makassar. Selanjutnya kita kan ini di rumah sakit ya. Nama rumah sakitnya apa, Bu? Rumah sakit Sayang Bunda dok. Oke. Kan dari pintu masuk tadi sampai ke ruangan dokter ini sekarang di lantai berapa? Lantai 2. Oke, di lantai 2. Nah, jadi sudah ya Bu untuk orientasinya. Selanjutnya kita ke registrasi. Di sini saya akan menyebutkan 3 nama benda. Nanti setelah selesai saya sebutkan 3-tiganya, Ibu bisa mengulang ketiganya ya, sesaat setelah saya mengatakannya. Baik dok. Nah, baik. Apel, meja, koin. Apel, koin, meja. Oke. Selanjutnya kita ke atensi dan kalkulasi. Sebelumnya mohon maaf, apa Ibu bisa berhitung? Mohon maaf dok, saya tidak lulus SD. Oh, jadi tidak bisa berhitung ya? Iya dok. Jadi kita bisa kok melakukan pemeriksaan ini tanpa soal hitungan. Jadi Ibu bisa tidak mengeja, Ibu tolong eja kata Wahyu, tapi ejanya dari belakang. Y, Ya, W, A, H, W. oke. Nah, selanjutnya setelah itu kita lanjut ke recall atau mengulang kembali. Kan tadi saya menyebutkan 3 nama benda. Coba Ibu bisa ulang kembali 3 nama bendanya. Koin, apel, meja. Oke. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan melakukan tes bahasanya Ibu. Nah, jadi yang pertama Ibu, saya akan menguji Ibu. Ini apa Bu? Pulpen dok. Pulpen ya. Ini apa? Kertas. Oke. Selanjutnya Ibu tolong mengulang kata yang saya sebutkan. Tapi kalau ini ulangnya per kata ya. Namun tanpa bila. Oke. Saya catat dulu ya, Bu. Nah, selanjutnya setelah itu ini saya taruh kertas di depan Ibu. Saya akan kasih instruksi ke Ibu. Tapi tolong lakukan instruksinya nanti setelah saya mengucapkan semua instruksinya ya. Baik dok. Ya, jadi itu depan Ibu ada kertas. Tolong diambil dengan tangannya, kemudian dilipat menjadi 2 bagian dan diletakkan di lantai. Baik dok. Oke. Baik, Bu. Nah, selanjutnya di balik kertas ini ada perintah. Tolong Ibu baca dengan lantang perintahnya, kemudian lakukan perintahnya ya. Ya dok. Pejamkanlah mata Anda. Oke, sudah Bu. Selanjutnya di sini ada bagian kertas yang kosong. Ibu bisa menulis kata yang Ibu mau tuliskan, silahkan. Oke, Ibu tulis kata bulan ya. Iya dok. Oke, jadi kita melanjutkan ke pemeriksaan yang terakhir, yaitu konstruksi. Jadi di HP ini, di handphone ini ada gambar yang harus Ibu tirukan gambarnya. Permisi Bu, jadi ya silahkan Bu ditirukan gambarnya ya. Jadi sesuai yang bisa Ibu tirukan saja ya. Iya dok. Sudah dok. Oke Bu, permisi Bu. Saya cek lagi ya nilainya dulu. Karena di setiap pemeriksaan yang tadi saya lakukan itu ada nilainya Bu, nanti diakumulasikan. Oh iya dok. Oke, jadi kita sudah sampai di pemeriksaan yang terakhir tadi, yaitu konstruksi. Nah, setelah melakukan pemeriksaan itu, di sini sudah ada hasil nilai-nilai dari tiap pemeriksaannya.
Jadi setelah saya akumulasikan, ternyata hasil akhirnya ibu itu adalah poinnya 22. Nah, poin 22 ini dia masuk ke dalam kategori probable gangguan kognitif. Jadi, dia dicurigai kemungkinan adanya gangguan kognitif, tapi masih kemungkinan, belum mutlak ada gangguan kognitifnya. Nah, nilai normalnya itu sendiri ada di rentang 24 sampai 30, itu normal, tapi ibu ini ada di 22, jadi dia kemungkinan ada gangguan kognitif, tapi itu belum bisa dipastikan juga, harus ada pemeriksaan lebih lanjutnya lagi. Nah, kemungkinan besar gangguan kognitif yang ibu alami ini itu berkaitan dengan hasil anamnesis kita yang tadi, yaitu ada riwayat stroke 2 bulan yang lalu yang kemudian merusak gangguan, yang kemudian menghasilkan manifestasi klinis berupa gangguan-gangguan kognitif ini. Jadi setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih kepada ibu yang sudah sangat kooperatif dalam melakukan tes ini dan juga sudah bersedia untuk melakukan semua instrumen dari tes ini. Terima kasih sekali lagi Bu. Sama-sama dok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melakukan tesnya Bu. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam dok. Baik, perkenalkan saya Dr. Firrial, dokter yang akan memeriksa Ibu pada siang hari ini. Kalau boleh tahu Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Ainun dok. Ibu Ainun. Umurnya berapa Bu? 35 tahun. 35 tahun ya. Kalau boleh tahu alamatnya di mana? Di Maros dok. Maros dia. Kemudian Ibu pekerjaannya apa? Pegawai. Pegawai ya. Oke baik, jadi pada siang hari ini kita akan melakukan pemeriksaan sistem sensorik. Nah, apa sih sebenarnya tujuan saya melakukan pemeriksaan sistem sensorik ini kepada Ibu? Nah, pemeriksaan sistem sensorik ini merupakan pemeriksaan lanjutan berdasarkan anamnesis yang sudah kita lakukan tadi. Jadi pemeriksaan lanjutan ini gunanya adalah untuk mengecek apakah ada kelainan yang diderita oleh Ibu berkaitan dengan sistem sarafnya Ibu. Kalau misalnya ditemukan memang ada kelainan, kita bisa segera melakukan penanganan terhadap kelainan tersebut. Tetapi setelah tes ini masih ada pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan lain. Kalau memang ditemukan adanya kelainan, kita juga harus mengetahui apakah kelainannya itu berupa apa dan kelainan sistem sarafnya itu lebih tepatnya terdapat di daerah mana, sesuai dengan hasil tes yang tadi. Nah, dalam melakukan tes ini mungkin Ibu agak merasakan sedikit ketidaknyamanan karena ada beberapa daerah yang nantinya saya akan sentuh, akan saya raba. Mungkin pakaiannya Ibu agak sedikit saya naikkan ke atas. Nah, di sini Ibu berhak menolak untuk tidak melakukan tesnya. Tapi kalau memang Ibu bersedia, kita bisa melanjutkan tes ini. Apakah Ibu bersedia untuk melakukan tesnya? Bersedia dok. Oke, Ibu bersedia ya. Jadi tes sistem sensorik ini itu terdiri dari beberapa bagian dari tes. Jadi yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan sensasi taktil atau sensasi raba halus. Kemudian yang kedua yaitu sensasi nyeri superficial atau nyeri permukaan. Yang ketiga itu adalah pemeriksaan sensasi nyeri, kalau tadi permukaan, ini nyeri dalam. Kemudian yang keempat ada pemeriksaan sensasi tekan. Yang kelima itu nantinya akan ada pemeriksaan sensasi suhu. Kemudian yang keenam akan ada pemeriksaan sensasi gerak dan posisi, dan yang terakhir nanti akan ada pemeriksaan sensasi getaran atau vibrasi. Nah, jadi karena Ibu tadi sudah setuju untuk melakukan tesnya, kita melaju ke tes yang pertama. Jadi untuk melakukan tes ini Ibu diharapkan bisa berbaring dan nanti matanya Ibu akan saya tutup menggunakan penutup mata ya Bu. Iya dok. Ya. Sebelum melakukan tesnya saya cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Iya dok. Iya. Oke baik Bu, Ibu bisa berbaring sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, kita lakukan tesnya ya Bu. Permisi, saya tutup matanya. Ibu bisa rileks ya. Iya dok. Oke, jadi yang pertama seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita ke pemeriksaan sensasi taktil atau raba halus. Jadi permisi ya Bu, lengannya saya angkat ya ke atas. Iya dok.
Permisi Bu, yang sebelah kiri juga ya. Oke. Ini saya melakukan tesnya. Ini Ibu rasakan atau tidak? Rasa dok. Rasanya seperti bagaimana Bu? Geli. Geli ya? Kayak diusap-usap. Oke. Kalau di daerah atas ini Ibu rasakan juga? Iya dok. Rasanya lebih kuat yang mana? Yang di atas atau yang di bawah tadi? Yang di bawah dok. Yang di bawah ya. Kemudian untuk yang di sebelah kiri, apakah Ibu rasakan? Iya dok. Sama ya sensasinya seperti yang di sebelah kanan? Iya sama. Di atas ini, Iya sama dok. yang mana Bu? Yang lebih terasa kanan atau kiri? Kiri dok. Lebih terasa yang ini ya. Selanjutnya daerah kakinya Ibu. Permisi ya Bu. Iya. Ini Ibu apakah rasa? Iya dok. Rasa. Rasa ya. Kalau daerah sini Ibu rasakan? Iya dok. Sama ya Bu sensasinya? Iya dok. Sama. Kalau di sebelah kaki kiri Ibu rasakan? Iya rasa. Kalau di atas bagian sini Ibu rasakan? Iya. Oke. Nah sekarang permisi ya Bu. Ini yang saya usap jari apanya Ibu? Kiri telunjuk dok. Jari telunjuk ya. Iya dok. Ini jari apa? Jari manis. Ibu bisa rasakan ya letaknya di mana? Iya dok. Bisa. Ini jari Jari apa? kelingking. Oke bisa. Kalau di sebelah kiri ini jari apa? Jari manis. Ini yang saya raba. Jempol. Oke bisa ya. Nah selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan nyeri superficial. Nah di nyeri superficial ini, apakah Ibu bisa merasakan perbedaan nyerinya atau tidak? Permisi ya Bu. Iya dok. Apa Ibu rasa nyerinya? Iya dok. Rasanya seperti apa? Kayak ditekan. Rasanya tajam kah atau Iya. tumpul? Tajam dok. Tajam ya. Kalau daerah sini Ibu rasa sensasi yang sama? Iya dok. Rasa. Rasa ya. Sebelah sini Iya. apakah sama Bu? Sama. Ini Iya dok. Sama. apakah yang mana sih lebih terasa sensasinya, kanan atau kiri? Kanan. Kanan ya. Atas atau bawah lebih terasa sensasinya? Bawah. Lebih terasa di bagian bawah ya. Iya dok. Coba Ibu bandingkan antara nyeri yang ini sama nyeri yang ini. Beda atau sama? Beda. Kalau yang ini dia cenderung apa sifat nyerinya? Ibu Tajam. rasakan apa? Lebih tajam ya? Iya. Kalau ini dia apakah tajam juga atau tidak? Tumpul dok. Ini seperti tumpul ya. Iya. Oke. Untuk di bagian kaki lagi ya Bu. Ini Ibu rasakan? Iya dok. Ini Iya. Rasa. yang mana sih Bu lebih dominan rasanya, bawah atau atas? Bawah. Lebih terasa bagian sini ya. Ini Ibu rasakan? Iya dok. Rasa. Ini Iya. Ibu bisa bedakan tidak? Ini apa sama rasanya dengan ini? Beda dok. Beda ya. Ini rasanya bagaimana? Tajam. Ini Nggak terasa dok. Kayak tumpul. iya ya, cuma seperti ditekan ya Bu. Iya dok. Oke. Selanjutnya di sini kita melakukan pemeriksaan nyeri tekan dalam. Kalau tadi itu nyerinya cuma sebatas di permukaan, di sini kita akan menilai apakah Ibu bisa merasakan sensasi nyeri dalam. Baik, permisi ya Bu. Ini Ibu rasakan nyerinya? Iya dok. Ini Iya rasa. lebih terasa mana Bu? Atas atau bawah? Atas. Lebih terasa daerah sini ya? Iya. Kalau sebelah kiri, Iya. di sini Iya. sama ya sensasinya. Lebih terasa di kanan atau di kiri? Di kanan. Lebih terasa di sini ya. Selanjutnya di kaki, apakah Ibu bisa rasakan ini? Iya bisa dok. Ini Iya. bisa ya. Ini Bu, Iya. ini Ini bisa. bisa ya. Lebih dominan mana rasa nyeri dalamnya, kanan atau kiri? Kanan. Kanan ya. Oke, kita sudah melakukan 3 pemeriksaan. Selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan sensasi tekan. Kalau tadi sensasi nyeri dalam, di sini kita ke sensasi tekan. Jadi saya akan melakukan penekanan. Ibu rasa tidak kalau saya melakukan penekanan saya? Iya rasa dok. Rasa ya? Iya. Kalau di daerah atas, Ibu rasa saya melakukan penekanan? Iya. Ibu rasa? Iya. Kalau sebelah kiri, Ibu rasa tidak saya tekan? Iya dok. Di bagian proksimalnya Ibu rasa? Iya rasa.
Oke, di daerah ekstremitas bawah lagi. Ibu rasa ini saya tekan. Iya dok. Di sini ibu rasa atau tidak? Iya. Dirasakan ya? Iya dok. Kalau di sebelah kiri ini ibu merasakan atau tidak? Iya. Rasakan ya. Di sini Iya dok. Rasa. ibu bisa rasa. Iya. Oke, selanjutnya di sini kita sudah melakukan pemeriksaan nyeri, pemeriksaan sensasi tekan. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan sensasi suhu. Jadi di sini ada air dingin dan air panas. Ibu bilang ya, apakah yang saya sentuhkan ke ibu itu air dingin atau air panas? Ini Air dingin dok. jadi rasanya dingin ya. Iya. Apa ibu bisa bedakan sama yang ini? Bisa dok. Ini? Air panas. Ini panas ya. Iya. Oke. Sebelah kiri ini Air dingin. dingin ya. Kalau yang ini bu, Air panas. oke, coba di daerah ekstremitas bawahnya. Ini ibu bisa rasakan air apa? Air dingin. Ini. Air panas. Kalau yang ini bu, Air dingin. yang ini. Air panas dok. Oke, bisa ya. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan sensasi gerak dan posisi. Jadi ibu tolong bilang ya, ini saya angkat jari apa bu? Jari tengah dok. Oke, turunkan. Ini jari tengahnya ibu. Saya sedang melakukan gerakan ke atas atau ke bawah terhadap jarinya ibu. Ke atas dok. Kalau ini, Ke bawah. oke. Ini saya pegang jari apa? Linking. Ini saya melakukan gerakan kemana? Ke bawah. Ini, Ke atas. ya, permisi bu. Ini saya pegang jari apa? Jempol. Ini saya melakukan gerakan kemana? Ke atas dok. Ini, Ke bawah. ini saya pegang jari apa? Jari manis. Ini saya melakukan gerakan kemana? Ke bawah. Ini, Ke atas. oke ya. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan sensasi getaran. Jadi nanti di sini ada garpu tala. Mungkin ibu tidak bisa lihat ya. Nanti garpu tala ini akan saya getarkan dan saya akan mendekatkan ujung bawahnya ke daerah persendiannya ibu. Kalau ibu rasa ada getaran, tolong dibilang ya bu. Iya dok. Baik. Apakah ibu merasakan getaran? Iya dok. Getar ya. Kalau ini bu, Iya. ada ya? Ada. Rasa getarannya. Oke. Kalau ini, ibu rasakan getarannya? Iya ada dok. Oke. Kalau ini? Ada. Oke, ada ya. Baik bu, jadi semua pemeriksaan sudah selesai. Permisi, saya buka dulu. Saya akan beritahu hasilnya. Ibu bisa duduk dulu ya. Iya dok. Oke, baik Bu. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan sistem sensoriknya Ibu tadi, kita kan sudah melakukan mulai dari pemeriksaan sensasi taktil atau raba halus, kemudian sensasi nyeri superficial atau nyeri permukaan, kemudian sensasi nyeri dalam, kemudian sensasi tekan, setelah itu sensasi suhu, setelah itu sensasi gerakan dan posisi, dan yang ketujuh itu pemeriksaan sensasi getaran atau vibrasi. Nah, dari ketujuh pemeriksaan yang tadi kita lakukan, alhamdulillahirobbilalamin, ibu bisa merasakan semua pemeriksaan yang saya berikan. Ibu bisa mendeskripsikan sensasi sesuai dengan apa yang saya berikan ke ibu. Ibu juga bisa mengetahui dari apa yang saya angkat, kemudian bagaimana, apakah ibu bisa merasakan bahwa jarinya itu saya gerakan ke atas atau ke bawah. Begitu juga dengan suhu, ibu bisa merasakan apa ini suhu panas atau dingin. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa tidak ada kelainan sama sekali di sistem sarafnya ibu yang berkaitan dengan persepsi dari sensorik ini. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih banyak Bu, sudah sangat kooperatif dalam melakukan tes ini. Terima kasih juga sudah mempercayakan saya sebagai dokter yang memeriksa ibu. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam dok. Perkenalkan, saya dengan Dr. Virial, dokter yang akan memeriksa ibu pada sore hari ini. Jadi kalau boleh tahu, saya mau data dulu dirinya ibu. Namanya siapa? Ainun dok. Ainun ya, Ibu Ainun. Usianya berapa tahun? 19 tahun. 19 tahun ya. Berarti saya panggil adek saja ya. Iya dok. Kemudian adek Ainun sekarang kuliah. Iya dok. Iya. Kuliah ya. Alamatnya di mana, Dek? Di Maros dok.
dinaros ya. Oke, jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan fungsi koordinasi. Nah, di pemeriksaan fungsi koordinasi di sistem koordinasi ini kita akan melakukan beberapa tes. Di sini ada 2 tes, terdiri dari tes equilibrium dan non equilibrium. Kemudian di equilibrium ada 2 tes. Di situ ada tes Romberg dan ada tes tandem walking. Kemudian di non equilibrium di situ ada finger to nose test dan juga ada tes untuk melakukan pronasi dan supinasi secara cepat. Nah, tes ini fungsinya apa? Seperti yang tadi sudah saya bilang, untuk menilai apakah fungsi koordinasinya ibu ini, adik ini baik atau tidak. Nah, seperti yang saya ketahui dan saya akan mengedukasi ke adik bahwa keseimbangan manusia itu diatur, ada banyak tempat pengaturan keseimbangan, ada di telinga tengah, kemudian ada juga di cerebellum. Nah, di fungsi koordinasi ini kita akan menilai apakah bagus tidak fungsi cerebellumnya adik dan apakah bagus fungsi proprioseptifnya adik, apakah semuanya bagus atau tidak. Nah, dalam melakukan tes ini mungkin ada beberapa gerakan atau beberapa instruksi yang akan saya berikan yang mungkin membuat adik kurang nyaman, tapi adik bisa melakukan penolakan dari sekarang apakah ingin melakukan tesnya atau tidak. Jadi apa adik bersedia untuk melakukannya? Iya dok, bersedia. Bersedia ya, jadi saya cuci tangan terlebih dahulu ya. Dok. Oke, baik, jadi saya sudah cuci tangan. Kita melaju ke pemeriksaan yang pertama untuk equilibrium, yaitu Romberg test ya. Silakan ke sini. Ya, munduran sedikit, menghadap ke depan ya. Jadi matanya terbuka ya, kakinya tolong dirapatkan dek, dirapatkan kakinya. Oke, terbuka ya. Saya tahan di belakang, di samping, tahan 30 detik. Oke, nah sekarang lebarkan lagi kakinya, kemudian rapatkan, mata tertutup. Oke, tahan 30 detik seperti yang tadi ya. Oke, nah ini Romberg test. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan tandem walking. Jadi perhatikan saya dulu ya dek, bagaimana caranya. Jadi awalnya ini kaki lurus, rapat, kemudian salah satu kaki menyentuh ujung jari kaki yang lain, kemudian seperti itu seterusnya ya, sampai saya bilang stop baru stop ya. Silahkan coba pandangan ke depan ya, stop. Oke, bisa kembali ke sini. Oke, selanjutnya ini sudah bagian equilibrium, sekarang yang non equilibrium. Mungkin adik bisa di sini posisi setengah berbaring. Oke, posisi setengah berbaring ya. Jadi di sini ada jari saya. Coba dulu adik silahkan sentuh hidungnya. Nah, sentuh jari saya di sini. Oke, sentuh hidungnya lagi, sentuh jari saya di sini. Sentuh hidungnya lagi, sentuh jari saya di sini. Sentuh hidungnya lagi, sentuh jari saya di sini. Kemudian tutup mata, sentuh hidung, sentuh jari saya di sini. Silahkan. Oke, sudah. Silahkan berdiri lagi dek. Ya, kali ini berdirinya menghadap ke saya, pemirsa. Nah, ikuti gerakan. Jangan ikuti, saya lakukan dulu. Setelah saya lakukan, silahkan adik lakukan ya. Ya, silahkan dilakukan dek. Oke, stop. Oke, jadi Anda bisa duduk. Saya akan menjelaskan hasil pemeriksaannya. Baik, jadi kan seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kita sudah melakukan 2 pemeriksaan, masing-masing equilibrium dan non, itu masing-masing ada 2 tesnya. Jadi untuk pertama di Romberg test, yaitu yang merapatkan kedua kaki tadi kan, terus ada yang sambil buka mata, ada yang sambil tutup mata. Jadi adik itu normal, pada saat membuka mata, badannya tidak jatuh ke salah satu sisi. Jadi fungsi dari cerebellum atau otak kecilnya itu baik. Kemudian pada saat menutup mata juga tidak ada kecenderungan untuk jatuh ke salah satu sisi. Jadi itu fungsi proprioseptifnya juga baik. Mungkin pada saat tutup mata pasti berbeda lah ya. Adik juga bisa rasakan pasti ya ada perbedaan. Saya juga bisa melihat ada getaran sedikit yang muncul, tapi tidak sampai membuat adik
jatuh atau lebih condong ke salah satu sisi tubuh. Kemudian untuk tandem walking itu adik bisa melakukan gerakan yang saya minta, saya instruksikan. Jadi fungsi proprioceptif, fungsi cerebellumnya adik itu baik. Kemudian di tes non equilibrium yaitu kita melakukan finger to nose test. Meskipun pada saat buka mata pasti bisa ya disentuh dari hidungnya adik ke tangan saya, semua tepat sasarannya, tapi pada saat tutup mata ada perbedaan beberapa senti lah dari tangan saya, tapi itu masih tidak terlalu jauh, masih sekitar sebeginilah, bukan yang sampai sejauh ini, jadi itu masih tergolong normal kalau masih jaraknya sejauh itu. Kemudian untuk tes yang terakhir yaitu pronasi dan supinasi secara cepat, itu juga adik bisa melakukannya. Jadi secara keseluruhan fungsi koordinasi, sistem koordinasi dari adik Ainun yang berusia 19 tahun ini baik. Jadi terima kasih banyak adik, alhamdulillah pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih sekali lagi karena sudah sangat kooperatif dalam melakukan tes ini dan sudah mempercayakan saya sebagai dokter yang melakukan pemeriksaan ini kepada adik. Terima kasih ya. Sama dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.